Terima kasih Mbak Fathia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Beberapa kronologi sudah disirkulasi ke teman-teman media begitu ya. Saya nggak akan mengulang apa yang menjadi kronologi yang sudah bisa dibaca teman-teman semua. Tapi sebelum itu saya mau mempersilahkan Auriga gitu ya. Mungkin bisa maju. Kalau misalnya kursi nggak. Bismillah. Ya, teman-teman. Maaf ya. Lawan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nggak ada kalimat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, baik pada teman-teman solidaritas, para tokoh, senior NGO, dan juga semua kawan-kawan yang terus mengiringi langkah perjuangan, memperjuangkan HAM dan demokrasi, dan teman-teman media sebagai pionir demokrasi gitu ya. Ini bukan lagi alarm teman-teman, ini mara bahaya. Di bulan yang suci ini dinodai dengan sebuah tindakan yang menurut saya gitu ya, menurut kami di Kontras adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat brutal, kondisi yang sangat-sangat buruk, kondisi yang sangat-sangat zolim. Saya nggak akan panjang gitu ya, karena mungkin saya akan memberikan semua kesempatan untuk kawan-kawan semua yang ada di depan. Tapi yang jelas, saya bersaksi, kami semua di Kontras bersaksi gitu ya. Andri Yunus, orang baik gitu ya. Kalau dia nggak baik, teman-teman nggak datang ke sini. Kalau dia nggak baik, nggak ada yang bersolidaritas di rumah sakit dari tengah malam kemarin. Kalau dia bukan orang baik, dia tidak pernah atau dia pasti akan lelah memperjuangkan situasi yang sulit hari ini, rezim yang sulit hari ini. Jadi kami di Kontras bersaksi bahwa Andri Yunus itu adalah orang yang baik. Dan saya perlu tekankan gitu ya teman-teman ya, kerja-kerja Kontras sudah melintang 28 tahun. 20 Maret nanti kita berusia 28 tahun. Tahun lalu kado Kontras adalah revisi Undang-Undang TNI. Tahun ini ancaman bukan cuma untuk Kontras, tapi untuk kita semua gitu ya. Teman-teman pers, teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman pelajar, teman-teman semuanya yang selalu tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi, kecuali untuk orang-orang yang mengkhianati demokrasi. Jadi saya mau menyampaikan bahwa situasi ini sudah bukan alarm lagi. Teman-teman di sini semua berkumpul, ini bukan menyampaikan bahwa kita ada di alarm bahaya demokrasi. Inilah jurang demokrasi. Inilah titik nadir demokrasi. Saya cuma mau bilang satu gitu ya. Kontras selalu menempuh, Kontras selalu mengalami sejumlah teror. Yang tentu ini perlu diusut. Tentu pelakunya harus diusut. Kami meminta akuntabilitas penegakan hukum kepada negara. Kami meminta keseriusan negara untuk serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kami juga meminta supaya rezim hari ini yang mau dan juga sudah membuat Kementerian Hak Asasi Manusia, itu mau berdiri bersama para pembela hak asasi manusia. Dan terakhir, dengan teror ini teman-teman, dengan intimidasi, dengan apa yang dialami oleh Andri Yunus, ini tidak akan menyurutkan dan menghentikan langkah Kontras yang sudah dibangun 28 tahun. Kita akan terus maju. Saya mungkin akan mengutip sedikit satu kutipan dari anime favorit saya, Attack on Titan. We keep moving forward. Tatakae! Terima kasih. Terima kasih Mbak Almas. Selanjutnya saya berikan kepada Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Andri Yunus orang baik. Dia orang yang berintegritas, kritis, dan berani.
apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara-perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Betapa jahatnya orang yang sudah mau merelakan kepentingan pribadinya dikesampingkan untuk membantu kepentingan orang banyak, untuk membantu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kemudian diserang secara brutal. Dan ini bukan masalah yang sekedar kejahatan biasa, ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kita tidak mau seperti kasus-kasus yang sebelumnya, di mana hanya pelaku lapangan saja, yang hanya 2 orang. Saya yakin pelakunya banyak. Oleh karena itu pengusutannya harus kita dorong, kita awasi sama-sama, dan kita desak agar diusut dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Dan prosesnya harus dilakukan dengan transparan, serta harus bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya, agar tidak terjadi lagi. Bayangkan kalau pelaku-pelaku yang sebrutal ini, sebiadab begini, hanya diberikan sanksi yang ringan, maka orang-orang berani meniru. Ingin menyampaikan bahwa tujuan pelaku membuat takut kami salah besar. Kami nggak takut. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi kawan-kawan baik dari YLBHI, Kontras, dan yang lain-lain yang ada di sini. Mereka orang-orang yang punya kesungguhan luar biasa dan mereka cukup kompak, dan ini penting karena memperjuangkan hal-hal yang kepentingan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlihat ini pelaku putar balik, lalu menunggu sebentar di situ. Nah, dan penyerangan dilakukan. Boleh yang video selanjutnya? Nah, di sini sebenarnya terlihat bahwa jalanan cukup ramai sebetulnya, tapi nanti tiba-tiba jalanan terlihat sepi sama sekali, bahkan tidak ada motor sama sekali setelah penyerangan dilakukan. Nah, itu adalah ketika
berpapasan antara motor pelaku dan juga motor korban. Dan setelah itu jalanan sepi sama sekali. Jadi sebetulnya ada juga indikasi bahwa ini tidak hanya dilakukan oleh 2 orang penyerang, tetapi juga ada perencanaan yang cukup sistematis di mana untuk mengamankan perimeter jalan dan lain sebagainya, yang itu sudah juga kami laporkan kepada Kepolri. Memang hari ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Kita harus saling menjaga dan terus melawan gitu ya, dengan hanya sebatas mengancam kita dengan legalisme otokratis, tapi juga mengancam fisik dan keselamatan kita, di mana kita yang mencintai negara ini dengan mengkritik, dengan terus memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, malah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dan jika memang polisi mau membantu kita dan mau menguak siapa sebetulnya pelakunya sampai dengan dalang-dalangnya, maka lakukanlah dan janganlah menjadi pengecut.